Selanjutnya yang kedua adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, daerah lingkaran menggambarkan data keseluruhan, sedangkan bagian-bagian dari data digambarkan dengan menggunakan bagian lingkaran yang disebut juring atau sektor. Jadi juring atau sektor itu adalah ini ya, misalkan basket nih. Basket itu juringnya adalah 130, jadi ini tuh disebutnya sektor. Besar sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan banyak datum yang disajikan. Nah, nanti caranya seperti apa untuk membuat diagram lingkaran akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Di sini untuk diagram lingkaran ada dua jenis, yaitu diagram lingkaran yang menggunakan derajat dan ada diagram untuk menggunakan persentase. Untuk cara pembuatan diagram menggunakan derajat dan menggunakan persentase ini akan dicontohkan selanjutnya ya. Nah, tadi kan Mem sudah sebutkan bahwa ada dua jenis diagram lingkaran, yaitu ada diagram lingkaran menggunakan derajat dan ada diagram lingkaran menggunakan persentase atau persen. Nah, sekarang yang pertama Mem akan bahas mengenai diagram lingkaran menggunakan derajat. Nah, untuk menggambar diagram lingkaran, kalian wajib harus mempersiapkan jangka, ya. Selain itu, kalau misalkan kita ingin menggambar diagram lingkaran menggunakan derajat, kita juga harus mempersiapkan busur juga. Nah, yang pertama di sini ada untuk contoh yang pertama ini kita akan membuat cara-cara membuat diagram lingkaran berdasarkan data tabel yang disajikan. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu rumus untuk menentukan sudut pada lingkaran berdasarkan data, ya, berdasarkan banyaknya data. Jadi, rumusnya itu seperti ini, besar sudut sama dengan banyak data per jumlah semua data dikali 360 derajat. Nah, kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu, ya, adalah 360 derajat. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan besar sudut untuk data A, berarti kita harus mencari besar sudut data A sama dengan banyaknya data A tersebut dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat, maka akan didapatkan besar sudut. Nah, untuk soalnya, misalkan di sini, buatlah diagram lingkaran berdasarkan data tabel penjualan telepon seluler atau handphone di bawah ini. Jadi kita harus membuat diagram lingkaran berdasarkan data yang disajikan ini. Nah, pertama-tama kalau kita ingin membuat diagram lingkaran berdasarkan data tabel yang disediakan, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu seluruh datanya ini. Nah, di sini kan tadi kita harus menjumlahkan seluruh datanya terlebih dahulu. Di mana penjualan handphone seluruhnya kita tinggal jumlahkan 191,4 ditambah 94,2 ditambah 86,1 ditambah 185,6 ditambah 382,5. Nah, hasilnya adalah 939,8 juta unit. Kenapa dalam satuan juta unit? Karena berdasarkan data tabel yang disajikan, satuan untuk setiap handphone ini adalah juta unit. Berarti hasil penjumlahan seluruhnya itu dalam juta unit. Berarti hasil ini kita masukkan ke sini. Jadi 939,8. Untuk selanjutnya kita harus menghitung besar sudut pusat juring lingkaran untuk masing-masing data. Untuk masing-masing data itu seperti apa? Jadi kan di sini datanya itu ada Apple, Lenovo, LG, Microsoft, dan Samsung. Berarti kita harus menghitung sudut pusat juring untuk
data Apple berapa, untuk Lenovo berapa, untuk LG berapa, untuk Microsoft berapa, dan untuk Samsung berapa. Caranya kita gunakan rumus yang ini, yaitu besar sudut sama dengan banyak data per jumlah semua data dikali 360 derajat. Nah, berarti kan yang pertama kita ingin mencari besar sudut untuk produk Apple. Ya, berarti banyak data, berarti kita bisa menuliskan seperti ini. Apple, besar sudut untuk Apple sama dengan banyak data. Banyak data Apple itu berapa? Yaitu 191,4. Berarti kita tuliskan di sini 191,4 per banyak data dibagi jumlah semua data. Jumlah semua datanya adalah 939,8. Dikali 360 derajat. Nah, 191,4 dibagi 939,8 dikali 360 derajat. Hasilnya 73 derajat. Nah, begitupun selanjutnya. Setelah Apple, kita cari untuk Lenovo ya. Besar sudut untuk Lenovo. Berarti banyak data dibagi jumlah semua data dikali 360. Jumlah datanya berapa? Banyak datanya berapa untuk Lenovo? Yaitu 94,2. 94,2 dibagi jumlah seluruh data, yaitu 939,8 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 36 derajat. Nah, setelah kita cari untuk data berikutnya yaitu LG, Microsoft, dan Samsung, seperti kita mencari besar sudut Apple dan Lenovo, maka didapatkan besar derajat untuk masing-masing datanya seperti ini. Untuk Apple 73 derajat, Lenovo 36 derajat, LG 33 derajat, Microsoft 71 derajat, dan Samsung 147 derajat. Nah, selanjutnya baru kita gambarkan diagram lingkarannya. Tadi kita menghitung besar sudut untuk setiap data, maka kita masukkan ke tabel. Jadi tambah satu kolom untuk besar sudut, kita masukkan besar sudut untuk Apple tadi berapa, Lenovo berapa, LG berapa, Microsoft berapa, Samsung berapa. Ya, setelah itu untuk membuktikan apakah perhitungan kita benar atau salah, kita tinggal jumlahkan seluruh sudut ini. Nah, hasil penjumlahan dari seluruh sudut pada setiap data harus 360 derajat. Maka kalau misalkan jumlah sudut yang telah kalian hitung ini hasilnya 360 derajat, dipastikan perhitungan yang telah kalian lakukan itu atau yang telah kalian kerjakan adalah benar. Nah, selanjutnya kita menggambar lingkarannya terlebih dahulu menggunakan jangka ini ya. Nah, setelah kita menggambarkan lingkaran menggunakan jangka seperti ini ya, maka kita tinggal memasukkan data besar sudut untuk setiap data ini ya ke lingkaran ini menggunakan busur. Caranya bagaimana? Coba simak ya. Nah, untuk yang pertama ada produsen Apple ya. Jadi, yang produsen Apple ini besar sudutnya adalah 73 derajat. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita gunakan busur. Nah, titik ini harus diletakkan pas dengan titik yang ada pada titik tengah pada lingkaran atau titik pusat pada lingkaran. Nah, jadi tempelkan seperti ini. Nah, tadi kan 73 derajat. Berarti kita kasih titik nolnya di sini. 73 derajat segimana? Ini kan 70. 71, 72, 73. Berarti sekitar segini. Untuk 73 derajat. Nah, setelah itu kan sudah dapat titik ini. Kita tarik titik ini ke titik pusat lingkaran. Jadi seperti ini.
Jadi didapatkan ini untuk data penjualan Apple. Jadi kita kasih keterangan di sini. Apple yaitu 73 derajat. Selanjutnya untuk Lenovo 36 derajat. Nah, tadi kan kita berakhir di sini ya. Maka kita tempelkan titik ini ke titik pusat dan garis ini harus sejajar dengan garis yang terakhir tadi. Jadi seperti ini. Nah, jadi nolnya harus pas di titik yang terakhir kita menggambar tadi. Nah, Lenovo kan 36 derajat. Berarti 36 derajat di mana? Ini kan 30. Di sini 35. 36 sekitar di sini. Nah, setelah kita kasih titik ini, tarik garis ini. Tarik garis dari titik yang tadi ke titik pusat. Nah, berarti ini untuk penjualan Lenovo. Kita tinggal kasih keterangan. Lenovo 36 derajat. Begitupun selanjutnya untuk LG, Microsoft, dan Samsung. Nah, ini jadi kalau setelah digambar keseluruhannya ya untuk data ini, nah didapatkan seperti ini. Untuk Microsoft 71 derajat, Samsung 147 derajat. Jadi kalau ingin menggambar diagram lingkaran dengan sudut atau dengan derajat, maka kita harus siapkan jangka dan busur. Untuk contoh soal yang kedua, untuk diagram lingkaran menggunakan derajat, rumus yang perlu diingat atau yang perlu dipahami adalah banyak data sama dengan besar sudut per 360 derajat dikali jumlah semua data. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau dengan yang tadi, kita harus menentukan besar sudut dari banyak setiap data. Nah, sekarang terbalik. Kita harus menentukan banyak setiap data dari besar sudut yang diketahui. Nah, contoh soalnya seperti apa? Misalkan di sini ada diagram lingkaran, disajikan sebuah diagram lingkaran ekstrakurikuler, yaitu ada PKS, PMR, Pramuka, dan Futsal. Diagram di atas menunjukkan ekstrakurikuler yang dipilih 120 siswa. Banyak siswa yang memilih ekstrakurikuler Futsal, PKS, Pramuka, dan PMR adalah, jadi kita harus menentukan berapa siswa yang memilih Pramuka, PMR, PKS, Futsal dari 120 siswa ini dengan menggunakan besar sudut yang diketahui. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini kan Futsal dan PMR tidak diketahui? Nah, kita bisa mencari dulu besar sudut yang diketahuinya. Jadi, caranya seperti apa? Di sini kan PMR untuk sudut PMR ini ada tanda siku-siku. Berarti kalau siku-siku berapa derajat? Yaitu 90 derajat. Nah, bagaimana kita mencari sudut untuk ekstrakurikuler Futsal? Kita ingat, jumlah seluruh sudut itu untuk satu lingkaran adalah 360 derajat. Kita tinggal kurangkan saja dengan sudut-sudut yang diketahui, yaitu 360 dikurangi 78 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 126 derajat. 360 dikurangi 78 dikurangi 90 dikurangi 126 adalah 66 derajat. Berarti sudut untuk futsal ini adalah 66 derajat.
Nah, kan kita harus mencari banyak siswa yang memilih futsal, PKS, PMR, dan Pramuka dari 120 siswa ini. Kita gunakan rumus ini, yaitu banyak data sama dengan besar sudut per 360 derajat dikali jumlah semua data. Ya, berarti kita harus mencari banyak data. Yang pertama, misalkan kita mencari dulu banyak data futsal. Berarti banyak data futsal sama dengan, atau futsal sama dengan besar sudut futsal berapa? Yaitu 66 derajat. Kita tuliskan 66 derajat per 360. Per 360 derajat dikali jumlah semua data. Nah, di sini jumlah semua datanya itu adalah 120, berarti dikali 120 siswa. Berarti hasilnya 22 siswa. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mencari untuk PKS. PKS sama dengan besar sudut PKS-nya berapa? Yaitu 78 derajat. 78 derajat per 360 derajat dikali jumlah seluruh data, yaitu 120 siswa. Berarti hasilnya adalah 26 siswa. Berarti, setelah kita hitung untuk PMR dan Pramuka, di mana untuk PMR sudutnya itu kan 90 derajat, berarti 90 dibagi 360 dikali jumlah seluruh data, yaitu 120, hasilnya 30 siswa. Untuk Pramuka hasilnya adalah 42 siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu diagram lingkaran menggunakan persentase. Jadi, untuk rumus yang perlu diingatnya ya, hampir sama dengan rumus yang digunakan untuk membuat diagram lingkaran menggunakan derajat. Tetapi perbedaannya di sini, kalau dalam derajat itu 360 derajat, tetapi kalau dalam persentase yaitu 100%. Jadi rumus yang perlu diingat untuk membuat diagram lingkaran berdasarkan data yang disajikan yaitu persentase sama dengan banyak data per jumlah semua data dikali 100%. Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama, buatlah diagram lingkaran berdasarkan data berikut ini. Jadi di sini ada data jenis olahraga dan banyaknya siswa yang menyukai setiap jenis olahraga yang disajikan ini ya. Di mana ada olahraga renang sebanyak 12 siswa, voli 10, sepak bola 14, lari 8, dan bulu tangkis 6 siswa. Pertama-tama sama seperti langkah untuk membuat diagram lingkaran menggunakan derajat, di mana kita harus menjumlahkan seluruh data yang disajikan. Di sini berarti kita harus menjumlahkan banyak siswa seluruhnya ya. Seluruhnya. Berarti 12 ditambah 10, ditambah 14, ditambah 8, ditambah 6. Tambah 10, ditambah 14, ditambah 8, ditambah 6. Yaitu 50 siswa. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 50. Kita tuliskan di sini 50. Selanjutnya, kita mencari persentase untuk setiap data. Berarti kita yang pertama mencari dulu untuk data renang, persentase renang. Berarti persen renang sama dengan banyak data dibagi jumlah semua data atau jumlah seluruh data. Banyak datanya itu 12 per jumlah seluruh datanya yaitu 50 dikali 100%. 12 dikali 100 yaitu 1200 dibagi 50
Karena di sini ada persen, kita tuliskan persen. 1200 dibagi 50 yaitu 24. Karena di sini persen berarti 24%. Jadi untuk persentase renang adalah 24%. Selanjutnya untuk persentase voli. Nah, jumlah data voli yaitu 10. Berarti banyak data voli kan 10 dibagi jumlah seluruh data yaitu 50 dikali 100%. Berarti 10 dikali 100 adalah 1000 dibagi 50. Karena di sini persen, tuliskan persen. 1000 dibagi 50 yaitu 20. Karena di sini ada persen, maka kita tuliskan persen. Setelah kita hitung seluruh persentase untuk setiap data, yaitu untuk sepak bola, lari, dan bulu tangkis juga, maka didapatkan data seperti ini. Kita coba masukkan persentase yang telah kita hitung tadi ke tabel ini. Jadi kan untuk renang dengan banyak siswa 12 dan jumlah data 50, persentasenya adalah 24%. Untuk voli 20%, sepak bola 28%, dan lari 16%, dan bulu tangkis 12%. Nah, setelah itu kita buat lingkarannya menggunakan jangka ya. Nah, didapatkan seperti ini dengan titik pusat di sini. Selanjutnya seperti apa cara menggambar diagram lingkaran berdasarkan persentase? Karena apa? Karena kalau berdasarkan derajat kan tadi tinggal menggunakan busur. Tetapi kalau berdasarkan persentase kita harus menggunakan apa? Jadi untuk satu lingkaran ini jumlah seluruhnya itu 100%. Nah, kita untuk memudahkan menggambarkan persentase ini pada diagram lingkaran ini, coba kita gunakan pensil dan coba kita bagi 4 lingkaran ini. Nah, kita bagi 2 dulu, lalu kita bagi 4. Garisnya harus berpotongan pada titik pusat lingkaran ya. Nah, setelah dibagi 4, berarti kita punya perkiraan untuk satu potongnya ini itu adalah 25%. Karena 100% dibagi 4 adalah 25%. Berarti ini 25%, ini 25%, ini 25%, dan ini juga 25%. Nah, setelah itu coba kita perkirakan misalkan untuk yang pertama yaitu untuk renang. Renang adalah 24%. Nah, satu potong lingkaran ini adalah 25%, berarti perkiraannya kalau 24% kita tinggal kurangi sedikit dari 25%. Berarti dari titik ini kemana? Kira-kira ke sini misalkan ya, karena kurang sedikit dari 25%. Kalau 25% sampai sini, berarti kita kurangi sedikit, berarti sampai sini. Jadi, untuk menggambar diagram lingkaran berdasarkan persentase ini, kita harus menggunakan perkiraan ya, berbeda dengan kalau menggambar diagram lingkaran menggunakan derajat. Kalau menggunakan derajat, kita wajib menggunakan busur. Berarti di sini renang dengan persentase 24%. Nah, selanjutnya untuk voli 20%. Jadi bagaimana? Nah, di sini kita juga perkirakan. Di sini kan tadi 24%. Berarti di sini sisa 1%. Dari sini ke sini yaitu 25%. 25% ditambah 1% berarti 26% ya. Sampai sini itu 26%. Nah, sampai garis ini 26%. Berarti kalau 20% perkirakan kita kurangi
6%. Dari sini ke sini kita kurangi 6%. 20% dari sini sampai sini ya. Selanjutnya sepak bola. Sepak bola 28%. Untuk lebih mudahnya kita jangan ambil dari sini ke sini, tapi kita ambil yang dari sini ya. Ini kan sepotong ini 25%. Kalau 28% berarti kita tambah sedikit dari sini. Ya, ini kan 25% segini. Berarti kita tambah sekitar 3%. Misalkan segini. Nah, kita tarik. Ini adalah persentase sepak bola. Sepak bola 28%. Nah, selanjutnya kita lari dan bulu tangkis. Berarti lari 16% dan bulu tangkis 12%. Tadi kan dari sini ke sini itu 26%. Nah, kita potong sebanyak 6%, sekitar segini. Berarti kalau 12% berarti 2 dari ini ya. Berarti sekitar segini. Nah, ini untuk lari. Ini untuk bulu tangkis. 12% dan lari 16%. Jadi didapatkan diagram lingkaran seperti ini. Kalau misalkan menggunakan komputer itu akan lebih mudah lagi. Untuk contoh soal yang kedua, mengenai diagram lingkaran menggunakan persentase, yaitu seperti ini ya. Jadi rumus yang perlu diingat ini juga hampir sama dengan rumus yang digunakan untuk mencari banyak data pada diagram lingkaran menggunakan derajat. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini bukan derajat data tetapi persentase data dibagi 100% dikali jumlah data seluruhnya. Langsung ke contoh soalnya. Misalkan di sini ada sebuah diagram lingkaran dengan keterangan seperti ini. Nah, di mana gambar di atas menunjukkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh penduduk Provinsi Jawa Timur dengan populasi 34 juta jiwa. Berapakah banyak penduduk yang mengkonsumsi air sumur dan air kemasan? Nah, berarti kita harus mencari jumlah atau banyak data penduduk yang mengkonsumsi air sumur dan air kemasan berdasarkan data diagram lingkaran yang disajikan ini. Berarti kita mencari yang pertama banyak data air sumur. Berarti air sumur sama dengan persentase data air sumur adalah 36%. Berarti 36% per 100%. Dikali 34 juta, yaitu jumlah datanya kan 34 juta jiwa. Berarti kita tinggal kalikan 34 juta. Nah, di sini ada persen, di sini ada persen. Kita coret keduanya persennya. Berarti tinggal sisa 36/100 dikali 34 juta. Berarti hasilnya adalah 12.240.000 jiwa yang mengkonsumsi air sumur. Selanjutnya kita mencari banyak penduduk yang mengkonsumsi air kemasan. Berarti air kemasan sama dengan berapa persentase air kemasan, yaitu 16%. Berarti 16% dibagi 100% dikali jumlah datanya. Jumlah datanya itu adalah 34 juta. Berarti kita tinggal kalikan 34 juta. Berarti persennya kita coret 16 dikali 34 biar lebih mudah ini.
berarti sisanya tinggal 16/100. Dikali 34 juta. 16 dikali 34 juta dibagi 100 hasilnya adalah 5.440.000 jiwa. Jadi banyak penduduk yang mengkonsumsi air kemasan adalah 5.440.000 jiwa.